Halo semuanya, welcome back ke Miracle Mindset Podcast by GCI Central Java. Saya host kalian Ricardo Tanova, dan bagi semua pemuda-pemudi yang ingin berorganisasi dan menuangkan pikirannya atau networking di suatu wadah yang positif, bisa kepoin langsung ke Instagram kami di GCI_Central Java. Nah, masih dalam topik kita tahun ini, yaitu Sri Kandi masa kini. Hari ini ada tamu spesial lagi, seperti biasa, seorang wanita inspiratif yang punya berbagai bisnis di berbagai lini. Mungkin nanti saya juga bisa dibagi ya. Perkenalkan Ibu Evi Elis. Oke, halo, nama saya Evi Elis. Saya seorang ibu 3 anak yang berkecimpung di dunia kuliner dan juga wanita yang aktif berolahraga serta yang kebetulan punya hobi menulis berbagai hal yang bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang, terutama pada wanita untuk mendukung pengembangan diri ya. Dengar-dengar sarjana politik ya? Iya. Kebetulan saya sarjana sosial dan politik di Universitas Diponegoro. Oke. Itu kenapa saya kadang-kadang menulis tentang dunia politik di dalam maupun luar negeri. Sebenarnya hanya untuk menyalurkan hobi saya dan minat saya di dunia perpolitikan. Oke. Jadi nanti teman-teman yang mau menambah wawasan politiknya, jadi mungkin bisa lihat ya POV-nya dari Ci Evi Elis ini, bisa di-follow di Instagramnya di @evielis, betul? Oke. Ci, nah tadi anak 3 ya, saya mau apply jadi anak tadi ya, 1. Oke. Jadi 4 kan, jadi saya mungkin kalau misal Cici ada bisnis yang udah Cici bosen gitu, bisa diwariskan ke saya? Iya boleh. Kalau mau jadi anak saya syaratnya berat sekali, karena anak-anak saya sendiri juga hidupnya penuh dengan drama dari ya? ibunya. Saya bisa berdrama sih, gampang. Drama dalam arti saya bukan ibu yang tipe yang nyantai. Oke. Jadi strict gitu ya? Iya, termasuk strict juga. Jadi kalau kamu mau jadi anak saya, boleh aja, syaratnya berat. Dan saya nggak yakin kamu sanggup. Oke, Ci, dengan berbagai bisnis ya, ada F&B dan juga saya juga sering sekali loh pesan di CF ini roti, bakery dan lain-lain. She's a really good cook, trust me. Thank you. Yeah. Thank you. Dan recently Cici bergabung dengan saya di dunia edukasi. Iya. Boleh tahu nggak sih, Ci, alasannya apa? Kok masih alasannya mau? Apa ya? Terus terang buat saya ini pendidikan itu adalah investasi terbaik ya untuk meningkatkan kualitas hidup di era globalisasi dan persaingan global yang sangat ketat. Tentunya kita sebagai individu itu harus memiliki inovasi untuk menciptakan teknologi yang bisa membantu umat manusia seperti AI dan teknologi sains yang sekarang terus berkembang ya. Bagaimana cara kita mewujudkan semua ini? Karena dengan kemajuan pendidikan, tentunya kita bisa membantu menaikkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya untuk diri sendiri, juga berdampak luas ke masyarakat. Bagaimana caranya kita bisa mengasah keterampilan kita kalau tidak melewati pendidikan? Jadi pendidikan itu sangat penting buat kita untuk mendapatkan pengetahuan, pengasahan keterampilan, dan juga untuk pengembangan karakter. Seputar edukasi, Ci, ya, di Indonesia. Sebenarnya menurut Ibu Evi ini indikator keberhasilan sebuah pendidikan itu apa ya? Oke. Kalau buat saya itu adanya keseimbangan, balance antara hard skill dan soft skill ya. Hard skill itu kan sebenarnya keterampilan teknis yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sementara soft skill itu lebih ke masalah psikis ya, masalah karakter ya. Jadi keduanya itu memang kita nggak bisa milih, harus menguasai satu saja, nggak bisa. Keterampilan teknis itu kita bisa menguasai 1, 2, 3 bidang, oke lah. Tapi nothing jika tidak diimbangin dengan soft skill. Soft skill itu lebih ke bagaimana sih caranya kalian berkomunikasi, bagaimana caranya kalian bertahan di saat kondisinya tidak baik-baik saja. Bagaimana caranya kalian itu berkoordinasi yang baik dengan satu tim.
dan bagaimana caranya kalian memberikan solusi dari masalah yang kalian hadapi. Itu sangat penting di dunia pendidikan ini, inovasi dan hal-hal yang terkait itu sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga pada saat kalian bekerja, menyelesaikan suatu pekerjaan menggunakan keterampilan, di saat bersamaan juga kalian akan mendapatkan gangguan-gangguan di luar hal itu, itulah diperlukan soft skill-nya kalian, bagaimana untuk agar keduanya bisa menyatu dan tetap berjalan. Sinergi gitu ya, luar biasa. Sinergi. Berarti hard skill means nothing without soft skill, begitu pula sebaliknya betul, ya? Sebaliknya. Oke, luar biasa. Nah, Bu, kan sorry, aku mau nanya personal dikit nih ya. 3 anak, berbagai bisnis. Iya. Nggak capek, Bu ya? Apa sih yang memotivasi Bu Evi itu kok berkarya terus, bisa ngomong tentang inovasi, bisa... Ya, saya kenal Anda kan sebagai hard worker banget ya. Dan juga yang mungkin cukup serba bisa teman-teman ya. Iya. Nah, ibu 3 anak, saya anak 1 aja dan saya bukan ibu aja, saya udah merasa kerempongan gitu loh. Yang memotivasi Bu Evi untuk terus berkarya gitu apa ya? Apa sebenarnya? Salah satunya memang ya gini, saya tuh kan memang termasuk ibu yang cerewet. Jadi sering banyak omong, begini, melarang anak saya, menasehati. Tapi lalu saya di suatu titik saya sadar bahwa apa yang saya ucapkan itu nothing kalau tanpa saya tindakan. Jadi bagaimana saya tetap memaksakan diri untuk berkarya, itu selain untuk saya ingin menjadi wanita yang mandiri, saya juga ingin memberikan contoh kepada anak-anak saya. Ingat ya, anak-anak itu children do not listen, children copy you. Ya, jadi dengan saya berkarya seperti ini, saya juga memberikan contoh kepada anak-anak saya. Beginilah kalian itu hidup, beginilah caranya kalian harus bisa bertahan hidup, dan bagaimana kalian bisa mengendalikan masa depan kalian seperti apa. Ya. Selain itu, saya memang dari dulu cita-cita saya ingin menjadi wanita mandiri yang independen, yang produktif, yang mempunyai fondasi keuangan yang kuat, karena hidup itu kan tidak menentu ya. Yes. Ya. Kita nggak pernah tahu nanti pasangan saya bagaimana, apa bisa terus mendampingi saya atau tidak, dan bagaimana dengan adanya iklim ekonomi yang terus berubah, naik turun, itu saya harus bisa punya fondasi yang kuat supaya saya bisa bertahan hidup. Kedua, saya selalu ingin mempunyai keinginan untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Dengan saya berkarya, saya bisa membuka lapangan pekerjaan, ya. Satu, kedua, saya juga bisa mentransfer ilmu saya kepada karyawan-karyawan saya. Selain itu, motivasi saya berkarir, bekerja terus, saya ingin bahagia dengan cara saya sendiri. Okay. Saya tidak mau mengikuti standar pencapaian orang, karena setiap orang itu punya permulaan dan punya perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Saya senang sekali jika apa yang saya lakukan, saya kerjakan itu bisa menghasilkan uang, dan nanti uangnya bisa saya berbagi untuk membantu banyak orang, dan juga membuat orang lain ikut bahagia dengan apa yang saya capai. Dan saya juga mempunyai kesenangan sendiri saat hasil kerja saya diapresiasi orang. Oke, jangan lupa bagi saya uangnya sih. Teman-teman yang mau juga bisa DM. Boleh. Uangnya. Nomor kita doakan aja kasih. Bu Evi punya uang banyak ya, gitu ya. Oke, nah ngomong soal ketangguhan seorang wanita, Indonesia ini kan cukup patriarki, Bu ya. Nah, menurut Ibu, pendapat Ibu gimana sih? Kan masih banyak banget wanita-wanita itu yang di Indonesia itu yang memang berumah tangga aja udah. Iya. Geraknya serba dibatasi. Nah, pendapat Ibu tuh wanita harus berani berkarya berarti ya? Buat saya itu laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, di mana sekarang banyak wanita yang bisa mengambil posisi yang dulu dilakukan laki-laki. Contohnya misalnya ahli matematika, analis data, atau ahli IT, semuanya itu bisa dilakukan juga oleh seorang perempuan. Dengan adanya kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, otomatis sumber daya manusianya
jadi lebih variatif ya. Iya. Jadi di Karena situ banyak juga ya yang wanita tuh bisa lakukan lebih baik daripada laki-laki seperti itu kan. Itu bisa juga, makanya itu kalau buat saya memang kenapa wanita itu perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi, karena wanita jika tahu, wanita yang berpendidikan dia akan tahu hak-haknya dan tahu tanggung jawabnya dengan memiliki nilai-nilai dalam kehidupannya itu. Setidaknya wanita bisa melawan diskriminasi di dalam society, dalam kemasyarakatan, juga bisa istilahnya apa ya, tidak mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Nah, tapi ada stigma itu ya, Ci. Kita ngomong kayak wanita memang punya kemampuan untuk jadi ahli, pejabat, or anything, tapi ada stigma di Indonesia nih kayak kamu cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu gimana tuh, Ci, menurut Ci? Ya itu, kembali lagi ke individunya ya. Kalau kamu wanita yang merasa mampu dan merasa ingin mengendalikan sendiri masa depannya, ya kamu harus berani melawan stigma seperti itu. Ini oke, come on, ini udah era globalisasi ya, ini era teknologi. Apa kalian mau hidup dari dengan aturan-aturan zaman dulu, aturan-aturan tradisional yang kamu masih ingin menjalankan hidup seperti dulu itu? Kita kan sudah tahu dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang harus kita benahi. Bagaimana cara kita benahi kalau kita tidak membenahi sistemnya dulu? Sistemnya itu bagaimana? Bahwa sistem dulu itu bahwa perempuan harus di rumah, laki-laki lah sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi seorang wanita. Itu stigma seperti itu yang sebaiknya tolong tidak perlu lagi dijadiin. Karena udah nggak relevan juga ya. Sudah tidak relevan untuk kehidupan sekarang. Banyak juga kok laki-laki sekarang yang nebeng hidup sama wanitanya gitu kan ya. Dan kayak banyak juga wanita yang mengambil peran sebagai kepala keluarga juga sih sebenarnya. Itu kembali lagi, makanya saya bilang adanya kesetaraan gender dan pelatihan soft skill-nya. Pembentukan karakter. Pembentukan itu salah satunya ya itu mengajarkan kepada para prianya untuk tahu bertanggung jawab. Oke, dengan POV seperti ini, Ci, aku penasaran sih. Sebagai wanita berkarya tuh, Cici punya nggak sih sosok yang menjadi inspirasi atau role model buat Cici? Terus terang saya pribadi loh ya, maaf, bukannya saya menghakimi kalian. Saya lebih mengagumi, saya lebih menyukai wanita yang pintar, pandai, cerdas, rajin daripada wanita yang hanya mengandalkan fisik. Ya, saya lebih suka berdekatan dengan wanita-wanita yang bisa berdiskusi, bisa membagikan ilmunya yang berbobot, bukan hanya sekedar untuk bahas-bahas yang receh-receh. Saya nggak suka. Gosip-gosip, gibah tetangga makan apa hari ini, itu nggak penting. Kemana, nggak penting ya? Ya, itu nggak penting banget. Dan saya melihat wanita itu tidak melihat di fisiknya, saya lebih melihat bagaimana isi otaknya, gimana kualitasnya mereka waktu berbicara, isi obrolannya, itu yang lebih saya hargai. Tolong ya Bu-ibu ya, jangan cuma fisik yang dipercantik, tapi otak dan hati juga gitu ya. Diperindah ya. Oke, ngomongin edukasi Indonesia, nggak lepas dari kata-kata Indonesia ya, negara kita tercinta ini. Kira-kira wanita Indonesia ini bisa berperan sejauh apa sih Bu di negara kita ini? Iya, ada satu kutipan yang paling saya sukai ya, yang diucapkan oleh Brigham Young, di mana tertulis, "You educate a man, you educate an individual. You educate woman, you educate a nation or a generation." Yang artinya ketika kita mendidik seorang laki-laki, ketika wanita mendidik anak laki-laki, itu sama saja mendidik anaknya menjadi seorang pria. Bagaimana mereka dididik untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa untuk membangun karakter dan keterampilan anaknya, dan kelak akan memberikan keuntungan buat dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.
Jadi hanya lebih terbatas ke individualnya. Sementara ketika seorang wanita mendidik anak perempuannya, itu mendapatkan efek ganda. Jadi karena wanita itu bisa membantu, wanita yang berpendidikan, dia akan membantu memelihara dan membentuk generasi berikutnya dengan memberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan aspirasinya kepada anak-anak yang kelak. Hal-hal tersebut bisa memberikan kontribusi untuk pertumbuhan kehidupan, di mana hasilnya bisa dinikmatin tidak hanya terbatas untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Iya benar juga sih. Iya. Emang seorang ibu ya itu adalah sebenarnya kunci utama perkembangan karakter seorang anak. Dan betul. juga kalau misalnya ratusan ibu berarti the whole generation ya. Betul. Itu kenapa Oke. saya bilang wanita itu harus berpendidikan, bahwa stigma bahwa anak wanita itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena nanti di rumah saja itu stigma yang harus kita tiadakan. Padahal Maksudnya harus sevital kita itu kan ya, lawan. peran wanita Iya, ya. karena walaupun terlepas dari wanita yang ingin berkarir atau tidak, wanita yang berpendidikan bisa meneruskan ilmunya itu walaupun hanya di lingkup keluarganya, mengajarkan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya yang Ya. nggak tahu nih mau jadi apa Iya. kan nanti setelahnya kan. Iya, Oke. gitu. Pendidikan di rumah juga penting. Iya, untuk membentuk karakter, prinsip Iya. dan lain-lain ya. Iya. Nah, pendidikan di rumah penting. Nah, kan setelah di rumah kan anak keluar ke luar itu untuk berkarya dan Iya. beraktivitas kan ke lingkungan sosial masing-masing ya. Iya. Nah, sejauh apa sih kalau lingkungan sosial itu bisa mempengaruhi seorang wanita? Lingkungan Cici kan sosial. kayak contoh ya, Ya. kenal pejabat, kenal Iya. orang-orang hebat. Nah, sejauh apa sih lingkungan Cici itu mempengaruhi kehidupan Cici? Oke. Ini saya ngomongin masalah apa yang terjadi sama saya aja ya, gitu. Biar saya lebih gampang ceritanya, karena terus terang saya memang ada di lingkungan pejabat, orang yang memiliki posisi yang baik, dan beberapa di antaranya sukses juga berbisnis. Itu kebetulan kan laki-laki. Ya. Tentu saja sangat berdampak ke saya, karena ini membuat saya untuk memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Membuat saya untuk belajar bagaimana sih saya harus berpikir seperti mereka. Oke. Ya. Supaya saya bisa mengimbangi pembicaraan. Ya. Karena laki-laki itu kan lebih pakai ke logika daripada ke perasaan. Mostly ya. Jadi saya harus belajar bagaimana caranya supaya saya bisa ikut berpikir kritis, gimana caranya saya bisa memberikan feedback dalam mendiskusikan beberapa hal kepada mereka. Jadi di sini efeknya, dampaknya itu memang bagus karena bikin saya ingin terus berkembang. Oke. Ingin belajar dan berkembang untuk bisa memasukin ke dunia pria yang keras. Keras ya. Ya. Banyak juga dari kita yang lembek sih sebenarnya, Ci. Iya. Ya itu kita harus keluar dari zona nyaman. Iya. Berbaurlah dengan mereka, tapi kita juga harus diisi dulu. Iya. Ya. Nggak Kita punya harus- modal ilmu dulu lah Iya. ibaratnya. Kan karakter Iya. dulu tadi ya. Untungnya saya dari dulu memang hobi baca, karena saya termasuk anak wanita yang introvert. Saya lebih suka membaca, jadi saya lebih cepat beradaptasi. Oke. Adaptasi. Kita ngomongin adaptasi nih, Iya. Ci. Di Indonesia ini kalau cewek mau masuk circle cowok-cowok nih, apalagi cowok-cowok hebat nih, kan nggak lepas dari modus-modus aneh-aneh gitu ya. Itu. Iya. Nah, gimana sih Cici mengatasi itu? Modus-modus gitu ya. Tips and trick deh buat cewek-cewek yang mau berkarya juga. Pertanyaan bagus. Heeh. Karena memang mungkin nggak di Indonesia aja, di seluruh dunia ya. Iya. Namanya laki perempuan itu kan pasti punya itu sendiri-sendiri ya. Iya. Laki-laki itu kan makhluk visual. Dia senang melihat wanita yang indah, yang menarik gitu secara fisik ya. Itu oke. Ini pengalaman saya juga. Saya sebagai wanita dewasa, saya selalu berusaha untuk menjaga ucapan, menjaga tingkah laku dengan menetapkan batasan-batasan, di mana batasan-batasan ini saya gunakan untuk menjaga keprofesionalan saya dalam berinteraksi kepada mereka. Bagaimana cara saya bertutur kata, gimana saya berpakaian rapi dan sopan, dan bagaimana cara saya menolak hal-hal yang tidak inappropriate, yang tidak wajar. Itu semua tergantung kembali lagi kepada diri kita sendiri, ya. Kembali karakter tadi ya. Gitu.
So far saya memang dengan adanya batasan-batasan yang sudah saya terapkan ke diri saya sendiri, saya tidak pernah menghadapi hal-hal di luar kewajaran. Oke, jadi cewek itu nggak harus melulu untuk kayak ya selalu mengedepankan dan menjual Betul. dirinya secara Iya, visual ya. Iya. Jadi kalau kita punya integritas, kita punya nilai lebih, dengan sendirinya kita akan mendapatkan respon yang baik dan penghargaan yang positif dari lawan bicara kita, Yes. dari lawan jenis kita. Oke, jadi kayak dari lawan jenisnya pun juga nggak mikir untuk sampai oh nih cewek Iya, bisa gitu ya. iya, gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan nih, lihat dulu nih, ini tipe wanitanya seperti apa nih. Oke. Gitu. Iya Kita harus sih. bisa Pasti ada segannya set juga. boundaries ya, set boundaries. Kita harus bisa harus punya prinsip seperti itu. Luar biasa. Oke, Ci, kalau misal terakhir ya, kalau Cici bisa didengar seluruh wanita di Indonesia bahkan di dunia, ada pesan nggak Ci yang mau disampaikan? Setiap wanita itu memiliki keistimewaannya masing-masing, keunikan masing-masing. Jadi kalian tidak perlu membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kamu pasti sering dengarkan kata-kata seperti ini, dan itu ternyata tuh bukan hanya sekedar kata-kata mutiara, kata-kata manis. Itu benar, karena selama saya bergaul dengan banyak wanita, dia suka banget membandingkan diri dengan orang lain atau membandingkan si A dengan si B. Oh, cakepan ini dong, ini lebih begini. Itu nonsen lah. Kamu tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu hanya untuk mencari validasi atau segala macam ya. Karena kalian itu unik, kalian tuh pasti punya kelebihan yang orang lain nggak punya ya. Dan orang lain juga di saat orang itu kelebihan kamu itu malah kekurangannya orang lain. Jadi kalian juga tidak perlu iri hati dengan kesuksesan orang lain, karena setiap orang itu kan punya pencapaian dan perjalanannya sendiri-sendiri. Jadikan orang yang lebih sukses dari kalian sebagai motivasi ya. Kedua, hati-hatilah dengan siapa kalian bergaul, karena pergaulan juga bisa mempengaruhi cara berpikir kalian. Carilah pergaulan yang bisa membuat kamu berkembang, mempunyai tujuan hidup, dan bagaimana caranya kamu mencapai cita-cita kamu. Carilah orang yang bisa memberikan kamu semangat untuk mengejar impian kamu ya. Dan yang satu lagi yang saya selalu tekankan, cintalah diri kalian dengan menjaga tubuh kalian dengan berolahraga. Contohnya angkat beban. Angkat beban itu bisa mengatasi segala macam penyakit fisik maupun penyakit mental. Oke. Ya, oke. Dan yang terakhir itu baca energi orang ya. Seiring dengan berjalannya waktu, kamu akan bisa merasakan getaran-getaran yang akan kamu peroleh saat kamu bertemu dengan orang-orang baru. Orang-orang yang toksik itu orang-orang yang saat bertemu lebih suka membicarakan masalah orang, lebih suka bergunjing, seperti itu. Itu kalian tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Kesuksesan orang itu tidak akan menghambat kesuksesan kamu kok. Okay. Ya. Sementara dengan kamu menjelek-jelekan orang, kamu merendahkan orang, itu juga tidak akan membuat kamu jadi tampak lebih hebat. Itu justru akan menghambat kalian. Menghambat apa? Itu kamu sudah membentuk karakter pecundang. Gitu. Wow. Jadi ya buat saya carilah pergaulan yang baik, jauhi orang toksik yang menghambat perkembangan diri kamu. Oke, jadi vibrasi yang positif tuh punya sistem filtrasi sendiri ya. Benar, iya. Jadi kalau kalian vibes-nya positif, yang negatif nanti akan kebuang juga gitu. Betul, mungkin ya. iya. Dan tips-tips olahraga bisa langsung ditanyakan Cewi, termasuk tadi uang yang dijanjikan ya, yang mau dibagi-bagi. Oke, thank you banget Cewi untuk sama-sama waktunya hari ini. Thank you udah share insight-nya. Acara hari ini, episode kali ini disponsori oleh Euphoria Royal Bakehouse. Bisa dikunjungi juga di Jalan Veteran ya. Iya, Jalan Veteran nomor 14. Menempel dengan restoran Daun Jati, restoran khas Jawa Barat ya, harus coba. Saya hampir tiap hari makan siang di sana sih. Terima kasih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ricardo atas kesempatannya. Thank you. Ya. Jadi acara ini sebenarnya adalah pertama kalinya saya berbicara seperti ini, dan saya sangat senang sekali waktu Pak Dodo menghubungi saya, memilih saya untuk mengisi acara inspiratif. Walaupun saya tidak pernah merasa diri saya menjadi inspirator, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan kontribusi
kepada semua Amin. yang mendengar dan menonton, terutama kepada para wanita yang sering merasa galau, merasa kesepian, merasa insecure. Mudah-mudahan kalian mendapatkan suatu sedikit insight dari saya untuk bersemangat dan tetap positif dan optimis bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Oke. Ya, Luar biasa. istilah kehidupan kalian setiap harinya dengan hal yang berguna ya, yang produktif ya, dengan membaca buku, bergaul dengan orang-orang pintar, orang sukses, berolahraga, dan setidaknya minimal dalam satu hari sediakanlah waktu 1-2 jam untuk diisi untuk hal-hal yang berguna, yang untuk bisa bikin dirimu lebih berkembang. Terima kasih. Semoga juga untuk CFV juga semoga hidup dan usahanya dipenuhi keberkahan selalu ya, untuk menjadi berkat ya. Iya, menjadi berkat. Saya semoga bisa memberikan manfaat, membantu banyak orang untuk Always. Oke, demikianlah episode kali ini teman-teman. Stay tune di broadcast channel kami di GCI Central Java YouTube channel. Jalanilah hari dengan melakukan minimal 1 kebaikan setiap hari. Make kindness your mission, be a miracle. See ya.